Om Swastiastu, pemirsa Bali Express. Saat ini kami tengah berada di kediaman Guru Mangkuhipno. Pemirsa Bali Express, seperti biasa di penghujung tahun 2022, Guru Mangkuhipno atau yang bernama lengkap Dr. GMH KG Suatmeyase SHMAG CHT MMLP yang biasa disebut Guru Mangkuhipno akan memaparkan prediksinya terkait dengan tahun 2023. Untuk diketahui pemirsa Bali Express, beliau merupakan profesional healer, kemudian juga motivator spiritual. Beliau juga merupakan pakar metafisika dan juga pakar teohipnoterapi. Nah, Guru Mangkuhipno ini juga merupakan lulusan doktor terbaik bidang hipnoterapi di UHN Denpasar. Baik, langsung saja kita sapa Om Swastiastu. Selamat sore Guru. Om Swastiastu, selamat sore. Baik Guru, seperti biasa kami dari Koran Bali Express akan mewawancarai Guru terkait dengan prediksi tahun 2023. Apa saja hal-hal yang perlu kita waspadai di tahun 2023 ini. Silakan Guru. Om Swastiastu, pemirsa dimanapun berada. Sebelum Guru mulai, izinkan Guru memberikan doa kepada semua kehidupan. Om Sarwa Bawantu Sukinah. Semoga semua kehidupan berbahagia kapanpun, dimanapun. Berbicara tentang tahun 2023, secara numerologi itu bisa disebut angka yang sangat baik, angka yang sangat bagus. Karena secara numerologi metafisika, angka 7 itu berarti adalah angka guru kehidupan. Jadi tahun 2023 adalah tahun di mana orang-orang harus berguru kepada dirinya sendiri melalui pengalaman. Dalam bahasa ilmiah disebut dengan empirisme. Jadi kita harus banyak menggunakan ilmu-ilmu yang bersifat empirisme. Kita harus belajar dari guru-guru suci, pengalaman kita, apa yang pernah terjadi, apa yang pernah kita lakukan, apa yang kita perbuat, dan apa hasilnya saat ini. Nah, angka 7 akan memberikan banyak vibrasi kepada mereka yang mau khusus belajar dari pengalaman di masa lalunya. Ketika itu pengalaman baik, ambil positifnya, jadikan guru suci, agar kita tahu bahwa di dunia ini tidak ada sesuatu yang negatif. Sesuatu menjadi negatif karena kita salah mengartikan. Karena sesungguhnya Tuhan tidak pernah memberikan kejadian negatif kepada siapapun. Jadi pengalaman adalah guru suci yang Tuhan kirimkan buat kita untuk menjadikan diri kita lebih baik di tahun 2003. Itu secara numerologi metafisika. Kalau kita berbicara dari sudut pandang metafisika, tahun 2023 adalah tahun di mana air menjadi koordinat yang utama, di mana air akan menentukan pola hidup kita berikutnya. Air terdapat dalam tubuh kita, dalam tatanan prana, air ada di sebelah kiri kita. Sebelah kiri tubuh kita adalah sesuatu yang membutuhkan makanan rohani. Sesuatu yang membutuhkan makanan rohani. Jadi mereka yang bisa hidup damai, hidup tentram, hidup nyaman di tahun 2023 adalah mereka yang bisa mengaktifasi tubuh sebelah kirinya. Yang berarti dia banyak belajar dari pengalaman, lalu mengharmoniskan dirinya dengan pengetahuan-pengetahuan yang bersifat rohani. Jadi barang siapa di tahun 2023 memberikan makanan yang cukup kepada rohaninya, bisa dikatakan orang itulah yang terpilih oleh semesta menjalani kehidupan yang sehat, yang sukses, penuh dengan keberlimpahan harta dan kasih sayang, dan pada akhirnya di akhir tahun 2023 akan memperoleh jagat dita atau kebahagiaan. Nah, semua tahun serang sami banget Bakti Titiang dimanapun berada. Jadi kalau Titiang berbicara tentang prediksi tahun 2023, di mana tahun 2023 adalah karakter air adalah mendominasi. Air bisa menjadi sesuatu yang berbahaya, tapi air juga bisa memberikan keberkatan yang luar biasa pada kehidupan kita. Karena apa? Karena tahun 2023 kalau kita berbicara metafisika, itu adalah unsur air adalah unsur yang paling dominan. Jadi barang siapa tahun 2023 mampu mengelola dirinya mengikuti karakter-karakter yang bersifat air, dipastikan dia akan hidup sejahtera.
baik dalam bidang kesehatannya, kesuksesannya, keberlimpahannya, dia adalah orang-orang yang kemungkinan besar akan memperoleh kebahagiaan yang sejati. Tahun 2023 adalah tahun di mana air bisa menjadi penyebab keruntuhan, air bisa menjadi penyebab sumber bahaya kalau salah mengelolanya, tapi air juga memberikan makna kehidupan yang lebih baik. Nah, unsur air dalam tubuh kehidupan kita itu berada di tubuh sebelah kiri. Tubuh sebelah kiri, kalau kita berbicara tentang sastra yoni tua, itu menandakan tubuh kiri kita tubuh yang penuh dengan hal-hal yang bersifat intuitif. Hal yang bersifat intuitif artinya hal-hal yang bersifat lebih pada rasa. Logikanya dinomorduakan, tapi rasa yang diutamakan. Itulah intuitif. Intuitif akan melahirkan insting-insting yang benar ketika kita melakukan prediksi apa yang harus saya lakukan berikutnya. Nah, tahun 2023 kalau kita berbicara, tentu saja kita harus berbicara pada 3 hal. Karena prediksi itu sesungguhnya adalah kita bisa sudah tahu jawabannya duluan. Hanya kita mau melakukan atau tidak. Jadi tidak ada di dunia ini orang yang tidak punya kemampuan untuk memprediksi kehidupan di masa depannya. Semua orang diberikan kuasa oleh Tuhan melalui intuisinya, intuitifnya, untuk bisa mengetahui apa yang terjadi berikutnya pada kehidupannya dirinya sendiri. Memang ada kuasa Tuhan yang menentukan suka duka lara pasti di tangan Tuhan. Tapi itu adalah bagian dari takdir. Sedangkan diri kita mempunyai kemampuan untuk merubah nasib kita. Nah, takdir ditentukan oleh Tuhan, sedangkan nasib kita yang melakukan perubahan. Saya ingin berbicara tentang metafisika epistemologi tentang nasib. Bagaimana caranya kita mengetahui bahwa nasib kita tahun 2023 adalah bagus atau buruk? Nah, cara mengetahuinya adalah kita harus melakukan perombakan kepada pola pikir kita, kepada perspektif kita. Jika di tahun lalu kita punya rasa malas, lalu di akhir tahun kita tidak mendapat sesuatu, maka rasa malas jangan masukkan ke bagian daripada perjalanan hidup kita di tahun 2023. Karena kalau kita masukkan kembali unsur malas, unsur kelelahan, unsur keluhan, unsur rasa capek, maka bisa diprediksi. Dan itu pasti hasilnya tahun 2023 akan berakhir sama seperti di tahun 2022. 2022 Tuhan mengajarkan banyak hal kepada kehidupan manusia. Kita direm agar tidak ambisi berlebihan, tidak emosi berlebihan, tidak melepaskan liarnya hawa nafsu secara berlebihan. Yang kita dapatkan di tahun 2022 adalah kesempatan belajar, kesempatan memberikan makanan kepada rohani kita jauh lebih kuat. Nah, tahun 2023 sesuai dengan numerologi metafisika adalah tahun di mana tujuan-tujuan yang tertunda di tahun 2022 dan 2023 bisa kita akan petik buahnya. Caranya bagaimana? Caranya adalah kreativitas dinaikkan. Segala hal yang kita harapkan ke depan, kita bisa perjuangkan dari awal tahun. Di mana bulan Januari, Februari, Maret adalah tahun kita harus menabur, menanam sesuatu yang kita akan petik di akhir tahun. Jika kita ingin menikmati keberhasilan di tahun 2023, apapun yang kita harapkan, kita tabur, kita tanam. Lalu kita pupuk setelah April, Mei, Juli, dan seterusnya. Sampai di bulan Desember kita memetik apa yang disebut dengan keberhasilan. Nah, untuk itu kita memerlukan resolusi. Resolusi apa yang kita perlukan di tahun 2023? Ada 3. Yang pertama adalah bagaimana kita melakukan resolusi. Menemukan resolusi kembali. Ketika kita gagal di tahun 2022, 2023 kita harus bisa yang pertama menciptakan sesuatu yang sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, belum kita miliki. Lalu yang kedua, apapun yang telah kita miliki di tahun 2022, bagaimana kita bisa mempertahankan setiap kebaikan-kebaikan yang kita telah miliki. Dan yang ketiga, di tahun 2023 adalah tahun penghapusan, tahun pelenyapan, segala hal yang bersifat buruk yang terlanjur tersisa dari tahun-tahun sebelumnya. Ada 3. Bagaimana kekuatan menciptakan,
bagaimana kekuatan mempertahankan, bagaimana kekuatan melebur apapun yang buruk dalam kehidupan kita tahun-tahun sebelumnya. Nah, tahun 2023 adalah tahun air, di mana dalam sastra unit 2 jelas dijelaskan bahwa ketika kita ingin menciptakan sesuatu, hal pertama yang harus kita lakukan adalah memiliki tingkat kesabaran yang lebih daripada sebelumnya. Orang yang sabar adalah orang yang mampu bekerja secara baik, bekerja secara jelas dengan dasar kebenaran. Jadi orang yang sukses tahun 2023 menurut prediksi matematika, metafisika adalah orang yang memiliki tingkat kesabaran ekstra baik, lalu menjalankan kebenaran apa yang diajarkan oleh sastra-sastra agama, karena tahun 2023 adalah tahun yang mensyaratkan orang yang bergerak di bidang rohani, orang yang menggunakan intuitifnya sangat baik adalah orang yang mencapai tingkat kemakmuran paling bagus. Yang kedua, setelah kita bisa menciptakan, yang kedua adalah bagaimana mempertahankan. Tahun 2023, bagaimana cara mempertahankan apa yang kita telah dapat kebaikan yang di tahun 2022? Caranya adalah kita tahun 2023 ini adalah seperti sifat air, bijaksana. Kita harus memiliki kebijaksanaan. Ketika kita sudah memiliki kebenaran sebagai dasar, yang pertama, yang kedua adalah kebijaksanaan. Di tahun 2023 karena tahun rohani, barang siapa yang menjalankan kebijaksanaan, tahu dirinya tahu dirinya tidak tahu, melepaskan kepura-pura tahuan karena dia tahu dirinya tidak tahu. Orang itu adalah orang yang tahu diri. Jadi orang yang bijaksana adalah orang yang mengerti memposisikan diri. Kapan maju, kapan mundur, dan kapan berdiam diri. Tahun 2023 menuntut hal seperti itu. Agar kita tidak kebablasan kembali. Ketika kita merasa ada kesempatan, kita gas. Tapi ketika kita merasa kesempatan kecil, jangan mengambil spekulasi karena tahun 2003 bukan tahun spekulasi. Kita harus rem dengan kuat. Nah, berikutnya yang ketiga adalah menghapuskan apa yang tersisa yang buruk di tahun 2003, di tahun 2002. Maka tahun 2023 kita membutuhkan rasa keindahan. Rasa keindahan adalah ketika kita memuja Tuhan, ketika kita menolong sesama manusia. Karena tahun 2023 sangat berharap di semesta ini akan muncul pribadi-pribadi baik, bermunculan pribadi-pribadi yang siap menanam karma kebaikan dengan banyak menebar kebaikan. Jadi ada 3 unsur mereka yang akan meraih sukses, sehat, keberlimpahan harta dan kasih sayang, dan kebahagiaan di tahun 2023. Syarat utamanya adalah mereka yang menjalankan kebenaran, mereka yang menjalankan kebijaksanaan, dan mereka yang telah mengindahkan hidupnya demi kehidupan sesama. Jadi tahun 2023 menjadi mudah bagi kita kalau kita memiliki jiwa Satyam, Siwam, Sundaram. Benar, bijak, dan tentunya saja memiliki keindahan. Jadi seperti itu. Nah, jadi seperti yang kami tangkap bahwa setiap orang memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depannya sendiri. Nah, seperti yang guru sampaikan tadi bahwa tahun 2023 adalah tahun dengan unsur air. Bagaimana kita memperlakukan air itu akan, jika kita memperlakukan dengan baik, itu akan menjadi sumber kehidupan, begitu juga sebaliknya. Apakah itu berarti di tahun 2023 kita harus mewaspadai juga terhadap bencana-bencana yang berhubungan dengan air? Ya, tentu saja karena tahun 2023 adalah tahun air, kebaikan dan keburukan itu akan dimunculkan oleh air itu sendiri. Tapi air adalah, di dalam metafisika, air adalah kategori benda yang tidak bisa hidup, tidak bisa bernapas. Dia termasuk benda mati. Nah, karena dia benda mati, maka manusialah yang memvibrasi agar dia jadi baik, bermanfaat, atau jadi buruk, atau meracuni. Semuanya tergantung sifat-sifat manusia. Nah, secara metafisika, sesuatu yang mati hanya bisa divibrasi oleh sesuatu yang hidup akan bisa bermanfaat bagi kehidupan lain. Nah, ketika kita memvibrasi air dengan karakter buruk, dengan perilaku kita loba, kama, kroda, dengan nafsu yang besar, ambisi berlebihan, dengan marah yang berlebihan, maka air itu akan tercemar secara metafisik. Yang tercemar bukan airnya, tapi energi airnya.
maka air itu akan terpancing bisa melakukan sesuatu yang bersifat negatif. Jadilah bencana dalam wujud air, jadi seperti itu. Nah, terkait dengan numerologi di tahun 2023. Jadi ada angka 7 nih, Guru. Angka 7 ya. Oke. Mungkin bisa dijelaskan juga, Guru, bisnis apa sih yang bisa kita lakukan di tahun 2023 ini terkait dengan numerologinya? 2023 secara metafisik, bisnis yang kurang bagus adalah bisnis yang berhubungan dengan kayu. Yang kedua, bisnis yang berhubungan dengan tanah. Jadi unsur kayu, unsur tanah itu tidak begitu bagus, dia akan datar. Jadi bukan berarti jelek, tapi datar. Artinya kalau kita memberikan ruang 0 sampai 10 nilainya, bisnis kayu dan tanah itu nilainya di bawah 5. Dan bisnis yang paling bagus adalah bisnis kuliner, bisnis pendidikan, bisnis yang berhubungan dengan besi, dan yang paling baik di tahun ini karena tahun perbaikan, kita bisnis tapi tidak memerlukan modal materi. Yang diperlukan adalah kemampuan. Maka di tahun ini menjadi marketing adalah tahun yang sangat bagus untuk memulainya. Jadi seperti itu. Kemudian Guru, di tahun 2022 ini kita kan sedang bangkit pasca pandemi. Dan saat ini juga masih ada beberapa kasus yang terjadi di Indonesia. Untuk perkembangan COVID sendiri di tahun 2023, seperti apa, Guru? Ya, jadi COVID itu kan diciptakan oleh semesta dengan tujuan ngerem kita agar tidak kebablasan ketika kita menjalani ego kita sendiri. Sebelum ada COVID, kita kan merasa seolah manusia itulah segala-galanya. Bisa menentukan hitam putih, tinggi rendah. Kita seolah tidak terbatasi oleh kemampuan. Kita merasa diri kita adalah manusia yang paling sempurna, kan begitu anggapan. Memang banyak orang beranggapan dari zaman dulu manusia tidak sempurna. Tapi beberapa tahun belakangan ini karena banyak uang, kita merasa sempurna. Jadi uang bisa membeli segalanya. Ternyata begitu COVID ada, banyak orang memikirkan nyawanya. Hartanya nomor 2, jadi nyawanya. Nah, tahun 2022 adalah tahun perbaikan di mana kita sudah beralih ke sesuatu yang bersifat harta, murni, ke dalam sesuatu yang bersifat rohani. Karena tahun 2022 kita dikurung, banyak di rumah, kita merenung di mana salah kita. Nah, ketika kita merenungkan renungan atau tarkayana, di sana kita mengetahui bahwa tahun 2022 saya kebablasan. Banyak dari kita yang kebablasan. Tidak sedikit yang kebablasan. Nah, tahun 2022 tahun introspeksi. Nah, ketika kita sudah merenung, maka tahun 2023 angkanya 7, berarti kita sudah tahu tujuan apa yang akan kita lakukan berikutnya. Maka di tahun 2023, mereka yang berhasil baik dalam hal bisnis, dalam hal politik, dalam hal apapun, mereka yang sudah bisa meraba kemana arah tujuannya. Maka tahun 2023 adalah tahun di mana seseorang harus membuat garis, harus membuat patrum, harus membuat perencanaan yang matang. Jadi jangan berharap tahun 2023 Anda meraih sukses tanpa perencanaan yang matang. Jadi seperti itu. Kemudian juga terkait dengan isu resesi global. Apakah di tahun 2023 ini akan terjadi dan juga bagaimana cara untuk menanggulanginya? Ya, kalau dari sudut pandang metafisika, namanya prediksi itu kan bisa terjadi, bisa tidak. Tapi kalau di metafisika kita diajarkan berpikir positif. Apapun yang kita dengar, kalau itu negatif, maka kita persiapkan diri kita menghadapinya. Apapun yang kita dengar, kalau itu positif, persiapkan diri kita menghadapinya. Karena untuk manusia, bukan hanya kejadian negatif yang membuat menderita, kejadian yang super positif pun kadang-kadang terlalu berlebihan yang membuat kita bisa menderita. Nah, kalau menurut prediksi guru secara metafisika, resesi ekonomi tidak akan parah terjadi. Memang terjadi, tapi tidak akan parah dan tidak akan signifikan pengaruh pada kehidupan manusia, apalagi di Bali dan di Indonesia. Tidak akan terlalu signifikan pengaruhnya. Jadi kalau kita tahu itu tidak signifikan pengaruhnya, untuk apa kita harus streskan? Untuk apa kita tertekan karena hal itu? Yang paling baik adalah persiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Lalu bagaimana cara kita menghadapi kemungkinan terburuk?
kita harus mempelajari, kita harus belajar bagaimana menjadi orang yang tahu diri. Bagaimana jadi orang yang kontrol dirinya lebih baik. Ada 3 syaratnya. Kontrol pikiran, kontrol perasaan, dan kontrol tindakan. Apapun yang secara ekonomi membuat kita terpuruk, kontrollah dia di pikiran kita. Batasi. Yang kedua, apapun yang menurut perasaan kita, tahun 2023 secara ekonomi membuat terpuruk, kontrol perasaan kita agar tidak memiliki sesuatu tapi kita stres. Yang ketiga, tindakan kita. Kontrol tindakan kita dengan baik, apapun yang membuat resesi ekonomi di keluarga dan seterusnya yang lebih universal, kontrol tindakan kita. Jadi kalau masing-masing individu mengontrol tindakannya, rasanya, pikir dengan baik, maka resesi ekonomi tidak akan berdampak besar pada kehidupan secara personal dan secara kekeluargaan. Jadi seperti itu. Baik, Guru, satu lagi nih terkait dengan perpolitikan. Di tahun 2023 ini berarti kita semakin dekat dengan Pilpres atau Pemilu 2024. Mungkin bisa Guru prediksi juga sosok pemimpin di Bali maupun di Indonesia yang ideal di tahun 2023 atau 2024 mendatang. Ya sebenarnya tahun 2023 karena ini tahun tujuan yang terjadi perbaikan-perbaikan. Tahun 2023 sosok pemimpinnya sampai saat ini kriterianya belum sangat jelas. Yang jelas tahun 2023 mengisyaratkan orang-orang yang akan maju dalam 2024 dia harus mempersiapkan dirinya seperti air. Selalu punya jalan keluar bagi masyarakatnya. Selalu punya kecerdasan untuk mengelola dirinya sehingga memvibrasi setiap rakyatnya agar menjadi orang yang berbahagia. Jadi orang yang berkarakter airlah sesungguhnya orang yang mempersiapkan diri maju di 24 dan akan jadi pemimpin di tahun itu. Jadi seperti itu. Jadi intinya orang yang akan maju menjadi pemimpin di tahun 2024 adalah sosok yang memiliki sifat seperti air dan juga selalu memiliki jalan keluar untuk rakyat, seperti itu. Ya, orang yang tidak ego. Air, karakter air. Tidak pernah dia menimbang siapa yang meminumnya. Di mana dia ditempatkan, dia tidak pernah menimbang. Dimanapun dia berada, yang namanya air selalu memberikan hal yang positif. Jadi seperti itu. Meskipun diminum oleh orang yang buruk atau orang yang jahat, dia tetap akan berfungsi sebagai air. Jadi pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tidak membedakan siapa, di mana, kapan, dan dimanapun. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang selalu merasa dirinya harus memberikan perlindungan kepada siapapun. Ketika orang dahaga, dia memberikan kepuasan untuk menghilangkan kehausannya. Jadi seperti itu. Oke. Baik Guru, mungkin ada hal yang mungkin perlu disampaikan lagi sebagai penutup kepada pemirsa Bali Express. Ya, pemirsa Bali Express yang saya cintai dimanapun berada, jangan biarkan kecemasan, ketakutan, keraguan akibat dari prediksi apapun menguasai diri kita. Karena sebenar-benarnya hidup kita 50% ditentukan oleh takdir atau karma wasana kita. 50% kita ditentukan oleh nasib yang kita buat. Jadi 50% dari kehidupan kita di masa depan sangat tergantung apa yang kita lakukan hari ini. Pemirsa, jika Anda ingin memakan buah durian di tahun depan, tanamlah buah durian saat ini. Kalau Anda ingin memakan buah mangga di tahun depan atau di akhir tahun, tanamlah buah mangga saat ini. Kalau Anda ingin memakan buah pisang di kemudian hari, tanamlah pohon pisang saat ini. Artinya apa? Apapun yang kita lakukan jelas akan memberikan karma yang sama. Tidak ada kita menanam buah pepaya, lalu daunnya sirih, tidak akan pernah seperti itu. Jadi kita bisa memprediksi, seperti kata saya di awal, semua manusia bisa memprediksi apa yang terjadi berikutnya. Tugas kita hanya adalah kita bekerja keras, berpikir cerdas. Lalu jangan lupakan karena ada takdir bermain, yaitu biarkan kita
Tuhan selalu kita puja kapanpun dimanapun. Karena ingat, tidak ada bahaya yang bisa mematikan kita. Tidak ada orang lain siapapun yang bisa membunuh kita, menyakiti kita. Tidak ada kejadian yang bisa memperburuk kehidupan kita. Kenapa? Karena alasan yang paling krusial, alasan yang paling fundamental, secara filosofi, hidup kita sudah ditentukan oleh Tuhan. Bahwa suka, duka, lara, pati hanya di tangan Tuhan. Jadi berhenti bermusuhan dengan kita memfitnah orang lain, menuduh orang lain sebagai penyebab sakitnya kita, penyebab gagalnya kita, penyebab jatuhnya kita. Karena sesungguhnya semua yang terjadi akibat dari reaksi yang kita aksikan. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih Guru Mangkuhipno yang sudah memaparkan prediksinya terkait dengan tahun 2023. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi acuan pemirsa Bali Express untuk berbuat bijaksana di tahun depan. Baik rekan pemirsa Bali Express, kami tutup dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi. Om.